Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun wa ihya'ul mawati jaizun bi syartain. Ihya'ul mawat, menghidupkan lahan mati. Menghidupkan lahan mati. Jadi kalau ada lahan yang mati nggak dimanfaatkan, maka boleh dihidupkan dengan ditanami. Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartain. Perhatikan ya. Sampai di situ kan? Apa arti ihya? Al-mawat, lahan mati, ya, lahan mati yang tidak dimanfaatkan, alladzi la yuntafa'u bih, la bi bina'in wala bi zar'in, tidak dibangun dan tidak ditanamin. Kenapa? Kenapa? Atasnya, wa idza dafa'a ila rajulin ardan. Artinya musara'ah. Wa idza dafa'a rajulun ardan, kalau ada yang menyerahkan ya ardan lahan, liyazra'aha, untuk ditanami, wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha, dan mensyaratkan bagian tertentu dari hasilnya, rai'iha natajuha, ya, hasilnya, qullatuha, di sini suruh qullatuha wa intajaha, memberikan bagian tertentu dari hasilnya, lam yajuz, tidak boleh, ya. Ada ala madhhab Syafi'i, tapi jumhur ulama yaquluna bi jawazi, mayoritas ulama boleh, ya. Hadi muzara'ah sabiq yang didzakarna al-musaqah. Al-musaqah itu memelihara kebun, ya. Di sini ini muzara'ah. Muzara'ah itu menyerahkan lahan belum ditanamin, ya. Hadza wal farq. Al-farq bainal musaqah wal muzara'ah. Amma al-musaqah yani fiha asjarun muhtaja ila saqiha, wa amma al-muzara'ah ardun lam tuzra'. Al-farq, silakan. Jaizah bil ijma'. Wal muzara'ah ghairu jaizah inda Syafi'i. Al-musaqah takunu bisaqi al-asjar, wa nabatat, wal musaqah wal muzara'ah takunu bi zar'il ard al-khaliyah min al-ashjar.
baina sahibil ashjar والزارع والعامل والمزارعة يكون العقد بين صاحب الأرض والعامل. Itu beda musaqah. Ya, sebelumnya udah ada bab musaqah. Udah pernah belum bab musaqah? Udah. Siapa yang bilang belum? Wal musaqah jaizah, coba lihat halaman wal musaqah jaizah ala nahli wal karam. Udah pernah dulu ya. Nah, jangan lupa ilmu dilihat lagi, dibaca-baca. Baik, jadi beda musaqah dengan muzara'ah. Hadhihi al-musaqah jaizah bil ijma'. Wa amma al-muzara'ah la ghairu jaizah inda Syafi'i. Mazhab Syafi'i enggak bolehkan muzara'ah ya. Al-musaqah bisa kil asjar wal nabatat ya, yaitu dengan menyiramin pohon dan tanaman ya. Wal muzara'ah bizar'il ard, yaitu dengan menanamin lahan ya. Ardul khaliyah bil asjar wal nabatat, ya, menanamin lahan yang kosong dari pohon dan tanaman ya, belum ditanamin sama sekali. Al-musaqah yakunul aqd baina sahibil asjar wal amil. Wa amma al-muzara'ah wal muzara'ah yakunul aqd baina sahibil ard wal amil. Dipoto aja kalau ini lama ya. Faslun idza dafa'a ila rajulin ardan yazra'a wa syarata lahu juz'an ma'luman, mensyaratkan ada bagian tertentu min raiha, lam yajuz, tidak boleh. Yang kenapa enggak boleh menurut mazhab Syafi'i? Karena belum tentu ada tanamannya, belum tentu lahannya bisa ditanami, belum tentu subur juga gitu kan ya. Beda dengan musaqah. Amal musaqah sahibul asjar, pohonnya udah ada, tanamannya udah ada, tinggal dipelihara doang. Wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddatin, kalau disewakan ya, walau wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddatin, kalau disewakan lahannya tadi, aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi, atau ditentukan makanan tertentu yang wajib dia bayar, jaza boleh ya. Jadi enggak boleh dengan akad muzara'ah, walakin yajuz bi aqdil qira, yaitu nyewa lahan. Nyewa lahan boleh menurut mazhab Syafi'i. Dan Asy-Syafi'i lam yanha, lam yamna, lam yuharrim aqdal muzara'ah 'ala al-itlaq, wa innama lam yujiz aqdal muzara'ah idza kana bi juz'in ma'lumin min raiha, dari hasil ya. Kenapa? Karena kalau muzara'ah, jadi mazhab Syafi'i kenapa tidak membolehkan? Kenapa mazhab Syafi'i tidak membolehkan? Karena kalau lahannya masih kosong, belum tentu ada hasil ya. Kalau sewa menyewa udah pasti ada hasilnya. Ini saya sewakan lahannya 1 juta per bulan, udah ada hasilnya 1 juta ya. Kalau lahan kosong harus ditanamin, belum tentu ada hasil nanti ya. Jadi artinya akadnya majhul ya, nggak jelas ini dapat apa nanti yang pemilik lahan ya. Tapi kalau musaqah karena sudah ada tanamannya, jelas ya, udah ada tanamannya. Tapi kalau muzara'ah belum ada tanamannya. Baik, idzan Asy-Syafi'i lam yujiz al-muzara'ah wa innama ajaza madza? Mazhab Syafi'i bolehkan apa? Al-musaqah. Al-musaqah sama apa? Qira'ul ard.
Wa in akrahu, mana akrahu? Menyewakannya. Kiraul ard boleh kalau nyewakan lahan, ya. Kalau nyewakan lahan mau ada hasil nggak ada hasil tetap bayar, namanya juga nyewa, ya. Belum paham tuh enggak? Dalil mazhab Syafi'i bahwa muzara'ah ya itu tidak dibolehkan, ya. Hadits Rafi' ibn Khadij qala kunna aktsar ahli al-Madinah muzdara'an kunna nakril arda bin nahya minha musamma li sayyidil ard, ya. Kami ya penduduk Madinah ya paling banyak dapat hasil dari pertanian. Kami menyewakan lahan ya menyewakan kunna nakril ard bin nahya minha musamma li sayyidil ard, ya, dengan harga sewa ya bagian tertentu dari hasil lahannya. Qala fa mimma yusabu dzalika wa tusallam al-ard wa mimma yusabu al-ard wa yusallam dzalik. Wa nuhina, lalu kami dilarang, ya. Di antara kami ya lahannya ada yang subur, ada yang enggak, ya. Fanuhina an dzalik, lalu kami dilarang. Wa amma dzahab wal warid falam yakun yawma idzin, ya. Jadi Nabi pernah melarang muzara'ah karena tidak semua tanah bisa menghasilkan. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, annahum kanu yakruna al-ard ala ahli Nabi. Mereka dulu menyewakan lahan di masa Rasulullah bima yanbut alal arbi'a, ya. Itu dengan hasil dari lahan tersebut. Au syai'un yastatni sahibul ard. Wa nahan Nabi an dzalik, lalu Nabi melarang. Faqila Rafi' fa kaifa hiya bid dinar wa dirham? Qala Rafi' laisa biha ba'sun. Tapi kalau sewanya dengan dinar atau dirham maka dibolehkan, ya. Limadha tadi sudah saya sebutkan, ya. Karena kalau dengan hasil lahan belum tentu ada hasilnya. Tayyib faslun, kita lanjutkan. Wa ahya'ul mawad jaizun bi syartain. Menghidupkan lahan mati boleh dengan dua syarat. Ayyakunal muhyi musliman. Yang menghidupkannya, ya, menghidupkan itu dengan apa? Ya, bil bina awiz zara', ya. Dengan membangun atau menanamin, ya. Ayyakunal muhyi musliman. Yang menghidupkannya orang muslim. Orang muslim kalau lahannya punya orang muslim, ya. Wa antakunal ard hurrah. Lahannya hurrah. Mana hurrah? Bebas di sini maksudnya apa? Tidak ada yang punya, ya. Lam yajri 'alaiha milkun li muslim. Tidak dimiliki oleh orang muslim. Wasifatul ihya, menghidupkannya dengan cara apa? Sifatnya, sifat menghidupkannya maka nafil adah, dengan yang sesuai kebiasaan. Imaratan lil muhya, yaitu memakmurkan tanah yang dihidupkan, memakmurkan dengan membangun, dengan menanamin, ya. Imaratan lil muhya, itu sesuai kebiasaan. Bagaimana kita menggarap lahan, mau ditanamin, mau dibangun, itu sama, ya. Maka nafil adah imaratan lil muhya, apa yang menurut kebiasaan itu dianggap sudah menggarap lahan, itu imma bil bina atau dalil bahwa boleh ihya'ul mawad adalah marawal Bukhari, ada di sini sahasya, ya. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'mara ardon, siapa yang menggarap lahan laisat li ahadin, bukan milik siapapun, bahwa ahak, maka dia berhak, ya. Hadza dalil ala jawazi ihya'il mawad. Wa yajibu badrul ma' bi thalathi syara'id, dan wajib memberikan air dengan 3 syarat, ya. Jadi kalau ada yang minta air enggak boleh dilarang, ya. Wa yajibu badrul ma' bi thalathi syara'id. 3 syarat ini wajib kita ngasih orang air. Jadi kalau ada orang minta air wajib dikasih dengan 3 syarat, ya. Di mana nih annal ma' milkul lil jami', karena air adalah milik bersama, ya. Ada hadisnya milik bersama, ya. Ayyafdula an hajatih. Ma mana ayyafdula an hajatih? Mama, bukan ayyafdula. Ma mana fadlun? Lebih. Kan fadlun kelebihan.
Ya. Fadlu salatil jamaah, kelebihan salat berjamaah. Benar enggak? Jangan lupa lagi, ya. Ayyafdula an hajatihi. Mana hajatihi? Lebih dari kebutuhannya. Kalau cukup untuk kebutuhannya enggak, ya. Ayyafdula an hajatihi. Wasani ayyahtaja ilaihi ghairuhu, dibutuhkan oleh yang lain, au li bahaimatihi, baik manusia ataupun hewan. Ya. Ayyahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi au li bahaimatihi, ya. Dibutuhkan oleh orang lain ataupun oleh hewan orang lain. Jadi kalau ada hewan kehausan nggak boleh nggak dikasih minum, ya, walaupun anjing sekalipun, ya. Wa yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi, hewan apapun itu, ya, nggak boleh kita nggak kasih minum, manusia ataupun hewan. Ayahtaj ilaihi ghairuhu, orang lain membutuhkannya, li nafsihi, untuk dirinya, aw li bahimatihi, atau untuk hewannya. Wa ayyakuna mimma yustakhlaf fi bi'rin aw 'ainin, airnya tidak habis karena ada sumurnya atau ada sumber airnya, ya. Kalau habis ya lain lagi ceritanya, ya. Saya cuma udah ada satu botol, ya. Kalau habis ini saya nggak punya minum lagi, nggak bisa, ya. Kecuali kalau misalnya airnya terus menerus ada, gitu kan. Ada sumur atau ada mata air, ya. Di sini ada dalilnya sini, ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, 3 orang yang Allah enggak akan pandang dia di hari kiamat. Wala yuzakkihim, enggak akan dibersihkan dosanya. Walahum adzabun alim, berhak azab yang pedih. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bit tariq, ada orang yang punya kelebihan air di jalan. Famana'ahu min ibnis sabil, lalu dia melarang orang yang ibnus sabil, orang yang bepergian, ya, kehabisan ongkos atau kehabisan bekal, ya, untuk mengambilnya. Wa rajulun baya'a imaman la yubaihu illa dunya, ya, seorang yang bernegosiasi, baya'a, jual beli, ya, negosiasi dengan pemimpin, ya, untuk kepentingan dunia. Enggak boleh negosiasi dengan pemimpin untuk kepentingan dunia, ya. Anda dapat apa, ya? Anda dapat apa? Entar ente jadi cabut nanti. Enggak boleh. Negosiasi untuk kepentingan dunia. Fa in a'tahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sakhita. Kalau ada yang dia kasih, ridho dia, mau. Ya, Anda dapat apa? Ya. Kalau enggak dikasih, dia enggak mau. Ya. Kalau Anda enggak dapat apa-apa, Anda enggak mau. Ya. Anda dapat apa dulu? Ya. Hada asani. Alladzi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihi, yang tidak akan dipandang sama Allah dan tidak akan dibersihkan dosanya. Walahu adzabun alim. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'asri faqala wallahi alladzi la ilaha ghairuh, ya, laqad a'taitu biha kadza wa kadza fasaddaqahu rajulun, ya. Seorang yang aqama sil'atahu ba'da al-'asri, habis asar, ya, dia masih jualan. Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, laqad a'taitu biha kadza wa kadza wa fasaddaqahu rajulun, ya, ini anda jual segini-segini, gitu kan, ya, lalu dipercaya padahal dia bohong, ya. Tsumma qara'a hadhihi al-ayah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila, mereka yang sudah menjual belikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Jadi bersumpah, sumpahnya bohong, ya. Ya. Jadi ada orang yang yang sudah habis asar, gitu kan, ya, udah mau maghrib, gitu kan, udah mau ini, ya, tapi masih bohong juga dia, ya. Ini aneh belinya sekian, ya. Nggak bisa, modalnya aja nggak habis, nggak dapat, ya. Modalnya padahal udah untung dia, ya. Modalnya aja nggak dapat. Wallahi modalnya aja nggak dapat, ya. Padahal dia udah untung, ya. Hadza la yanzurullahu ilaihi, dia sudah menjual belikan Allah. Allah sudah dijual dengan harga murah untuk dapat untung dunia, ya. Itu yang orang yang
dosa besar, Allah nggak akan ampuni. Dia bersumpah supaya orang percaya padahal dia tahu bahwa dia bohong. Jadi ada 3 orang tadi yang nggak akan dipandang sama Allah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama adalah siapa tadi? Yang punya air, ya, lalu dia larang orang lain memintanya, ya, terutama Ibnu Sabil. Orang yang negosiasi dengan pemimpin, ya, supaya dia dapat sesuatu. Kalau nggak dapat dia nggak mau. Ini dapat apa nanti? Ya. Yang ketiga, ya, bersumpah, menjual barang bersumpah atas nama Allah, dia ngambilnya sekian, padahal tidak sekian, gitu kan? Ini modalnya aja segini, Pak, ya, padahal modalnya nggak segitu juga, ya. Pakai nama Allah lagi, ya. Faslun, saya lanjutkan, ya, ini biar cepat habis. Wal waqfu jaizun bi thalathi syara'id. Wakaf boleh dengan 3 syarat. Wakaf, ya. Wal waqfu jaizun bi thalathi syara'id. Ay yakuna mimma yuntafa bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Ada 3 syarat untuk wakaf, ya. Pertama, ay yakuna mimma yuntafa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan ma'a baqa'i 'ainihi, bendanya tetap. Ya, bisa dimanfaatkan bendanya tetap, seperti buku, ya kan, bendanya nggak habis kan, bendanya tetap itu baqa'i ainihi, ya. Jadi la yadhhab, la tadhhab ainuhu wa la tazul, ya, wa la tadhhab, ya. Jadi nggak habis barangnya, seperti buku, mukena, sarung, rumah, bangunan, gitu kan, ya, tanah. Wa yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati, ya, bendanya sudah ada dan hasilnya tidak terputus. Ayyakuna ala aslin mawjudin, bendanya sudah ada, ya. Aslin itu barang asalnya ada, hasilnya tidak terputus, ya. Ini saya wakafkan, ya. Jadi bukan bendanya belum ada, ya. Nanti kalau aneh punya rumah, bukan, ya. Ini rumah, ya, ala aslin mawjud, barangnya sudah ada, wa far'in la yanqati, hasilnya tidak terputus. Jadi kalau barangnya belum ada nggak sah, ya. Kalau ada orang mengatakan kalau saya nanti punya tanah saya wakafkan, ya, enggak, ya. Wa alla yakuna fi mahdhur, ya, alla yakuna fi mahdhur, tidak diwakafkan untuk hal yang diharapkan. Mahdhur itu mamnu, ya, mahdhur mamnu, ya. Alla yakuna fi mahdhur, ya, bukan untuk yang haram, bukan untuk yang dilarang. Ya, nggak boleh orang wakaf, saya wakafkan rumah saya untuk tempat kerja, nggak boleh, ya. Idan al-waqf, ya, yajuzu bi thalath syara'id ay yuntafa bihi ma baqa'i 'ainihi wa yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati' wa alla yakuna fi mahdhurin, ya. Wa huwa ala syartil waqif, dan itu sesuai dengan syarat orang yang berwakaf. Wakif, ya, wakif bukan muwakif, orang sering nyebutnya muwakif, ya, wakif, ya. Wa huwa ala syartil muwakif, sesuai dengan syarat orang yang berwakaf. Syarat di sini artinya sesuai yang dibatasin orang yang berwakaf. Ini saya wakafkan untuk masjid, berarti hanya untuk masjid, ya. Itu syarat. Syarat itu apa? Ya, sesuatu yang dibatasin itu namanya syarat, ya. Dengan syarat itu dibatasi, kan, membatasi. Wa huwa ala syartil waqif, sesuai dengan batasan orang yang berwakaf, ya. Ini buat masjid, ya. Ini buat rumah, ya. Ini buat tempat tinggal mahasiswa, ini buat sekolah, gitu kan. Ala syartil waqif min taqdimin atau ta'khirin, ya, memajukan atau memundurkan, atau taswiyah atau tafdil, ya, menyamakan atau mengutamakan, ya. Min taqdim atau ta'khir, ya, mendahulukan atau mengakhirkan. Jadi takdim atau takhir bisa dia majukan, bisa dia akhirkan, ya. Bisa dia majukan, bisa dia akhirkan. Ini saya wakafkan sejak hari ini, ya. Oh, ini saya wakafkan nanti 3 bulan lagi, bisa, ya.
Au taswiyah, menyamakan untuk semua orang muslim. Au tafdil, hanya untuk mahasiswa al-hikmat. Apa makna tafdil? Apa tafdil? Melebihkan, mengutamakan, ya. Oh, ini untuk seluruh masyarakat terutama, ya, boleh, ya, mengutamakan, melebihkan, ya. Jadi itu terkait dengan wakaf, ya. Al-asal fi masyru'iyatil waqf, ini dalil tentang wakaf, ya. Dalil tentang wakaf ada di syarahnya. Marawahu Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab asaba ardhan bi Khaybar. Asaba, mana asaba? Mana asaba? Mendapatkan, ya. Asaba itu mengenai, ya, mengenai, ya, kena gitu kan, dapat kan, gampang, bahasa Arab gak susah, ya. Asaba itu mengenai, ya, tak kena, oh dapat, aneh, ya, aneh dapat. Asaba, ya. Asaba ardhan bi Khaybar, ya, mendapatkan lahan di Khaybar. Ini lahan pembagian rampasan perang, ya. Fa'atan nabiyya yasta'miruhu fiha, lalu dia datang kepada Rasulullah, yasta'miruhu fiha. Mana yasta'miruhu? Yastashiruhu, ya, minta saran. Yasta'miruhu, minta amr, minta perintah, ya, minta saran, minta perintah sama. Yasta'miruhu fiha, faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu ardhan bi Khaybar, aku mendapatkan lahan di Khaybar. Lam usib malan, tidak pernah aku mendapatkan harta qattu sekalipun anfas, lebih bagus indi minhu, menurut aku, daripadanya. Fama ta'muruhu, ta'muru bihi, apa yang engkau sarankan, ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, in syi'ta, jika engkau mau. Habasta aslaha, engkau tahan barangnya, wa tasaddaqta biha, dan engkau sedekahkan manfaatnya, ya. Qala fatasaddaqa biha Umar, lalu disedekahkan oleh Umar. Sedekah di sini artinya wakaf, ya. Jadi wakaf sama dengan sedekah, ya. Cuman wakaf sedekah dengan barang yang enggak habis. Annahu la yuba', tidak dijual, wala yuhab, tidak dihibahkan, wala yuraf, tidak diwariskan. Wa tasaddaqa biha, dan dia sedekahkan fil fuqara, untuk orang fakir. Ini berarti dia peruntukkan, khususkan untuk orang fakir. Wa fil qurba, kerabat. Boleh untuk kerabat juga, ya. Kerabatnya siapa ini? Kerabatnya Umar, ya. Wa fil riqab, hamba sahaya. Wa fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Jalan Allah di sini apapun untuk jalan Allah, ya. Untuk ngaji, ya. Wa ibnu sabil, dan untuk orang yang terdampar dalam perjalanan. Wa dhaif, untuk tamu. La junaha, tidak ada dosa. Alaman waliha, atas orang yang mengelolanya. Waliya, wali yang memeliharanya. Wali kan yang memelihara, ya. Alaman waliha, ayyakula minha, mengambil makan darinya. Bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Wa yut'im, ya, dan memberi makan. Ghairu mutamawil, tidak untuk memperkaya diri. Mutamawil, ya, mengumpulkan harta, ya. Jadi itu dalil tentang wakaf, ya. Hadis Ibnu Umar, anna Umar bin Khattab asaba ardhan bi Khaybar, ya. Faja'a ila Rasulillah yasta'miruhu biha, yasta'miruhu fiha. Faqala ya Rasulullah, asabtu malan lam usib malan qattu anfas indi minhu. Faqala law tasaddaqta bi law habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Fa tasaddaqa biha Umaru an la yuba' wa la yuhab wa la yurath, wa la junaha ala man waliha ya'kula minha ghairu mutamawwil, ya. Itu hadisnya ada di hadis ini ada di Bukhari dan ada di Muslim, ya. Hadisnya sahih. Dalil yang lain ada juga di sini. Wadalla ala dzalika ma rawahu Abu Hurairah
anna Rasulullah qala idza mata al-insanu, kalau manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu, amalnya terputus, illa min thalathah, kecuali dari 3 ya. Amalnya terputus. Cuman banyak yang salah paham ya, pahalanya terputus. Pahala nggak putus, amal yang terputus, karena dia nggak bisa beramal lagi, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Dianya ya, bukan nggak boleh ngasih pahala, bukan pahalanya terputus, bukan ya. Kadang-kadang banyak orang yang terjemahin dirubah-rubah ya. Jika manusia meninggal, in qata amalu, amalnya terputus, dia nggak bisa beramal lagi, dia udah mati ya. Illa min thalatha, kecuali 3 dari amalnya yang nggak terputus, dari amal perbuatannya yang nggak terputus ya. Tapi dari amal orang lain bisa dapat pahala juga dia ya. Ini amalnya, ini hadis bicara tentang amalnya, bukan bicara tentang amal orang lain ya. Min sadaqatin jariyah ya, sedekah jariyah, sedekahnya dia yang pahalanya ngalir terus, yang manfaatnya ngalir terus. Min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang lain, ilmu yang dia sampaikan yang dimanfaatkan oleh orang lain. Awaladin salihin yaqulahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya ya. Jadi itu 3 dari amal almarhum yang masih ada pahalanya, dari amal almarhum yang masih ada pahalanya. Adapun amal orang lain ya masih tetap amal orang lain ya. Kalau ada yang mau sedekah atas nama almarhum, boleh, bisa nggak? Bisa nggak? Sepakat ulama boleh. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada hadisnya Sa'ad ya, hadis itu Sa'din. Hadisnya Sa'ad, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku sedekah pahalanya buat ibuku? Qala na'am, iya. Ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling baik? Qala an-tahfir bi'ran, intigali sumur. Fahafara bi'ran, lalu dia gali sumur. Wa qala inna hadza bi'ru ummi Sa'ad, dan dia mengatakan ini sumur pahalanya buat ibuku ya. Amal orang lain bisa nyampe ya. Buktinya kita bisa menghajikan orang yang meninggal. Boleh nggak kita mempuasakan orang meninggal? Boleh, ada hadisnya di Sahih Bukhari. Man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, dipuasakan oleh walinya, oleh orang terdekatnya ya. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Ada 2 hadis. Ya Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya meninggal, wa alaiha siyamu syahrin, dia masih punya hutang puasa sebulan. Afa sumu anha, bolehkah aku puasa atas nama ibuku, menggantikan ibuku? Qala na'am, boleh. Lau kana ala ummika dainun, kalau ibumu punya hutang, hal taqdihi, apakah kau bayari? Qala na'am. Fadainullah ahaqqu ayyuqda, hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Itu hadis ada di Sahih Bukhari. Ya, ada di Sahih Bukhari. Jadi hadis ini cuma berbicara tentang amal almarhum udah putus. Ya, amal orang lain enggak. Kita masih bisa beramal, anak-anaknya masih bisa beramal. Ya, orang dekatnya masih bisa beramal dan bisa dihadiahkan pahalanya kepada almarhum. Ya, dalilnya itu tadi. Hadis Sa'ad tadi ya. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum ya. Kami akan tulis apa yang sudah mereka amalkan, wa atharahu, dan bekas-bekasnya ya. Bekas-bekasnya, di antara bekasnya apa? Orang lain berbuat baik atas nama almarhum, bekas juga. Gak mungkin orang menghadiahkan pahala kalau dia gak pernah berbuat baik sama orang tersebut ya. Orang karena kenal maka dia hadiahin pahala. Ada ahli mau umroh atas nama almarhum, boleh gak mengumrohkan orang yang meninggal? Sepakat ijma ulama boleh ya. Hadisnya itu ditulis oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Bil ijma ulama mengumrohkan orang meninggal boleh ya. Tidak ada yang mengatakan nggak boleh ya. Orang tahlilan itu menghadiahkan pahala yasin sama pahala tahlil kepada orang meninggal ya. Udah nggak sampai lagi amalnya dia udah putus. Amal kita masih bisa. Kita masih bisa beramal dan bisa dihadiahkan pahalanya. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan jami'u a'malil bir, semua kebaikan yajuzu ihda'uha lil mayyit, boleh kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal. Kalau misalnya bulan punya anak, maka tadi kalau anak yang meninggal, ibunya harus ngegantiin puasanya. Bukan harus. Kalau mau gantiin boleh. Oh, berarti nggak wajib Ustaz? Wajib sih enggak, siapa yang bilang wajib? Ya, jangankan gantiin puasa, kan bayarin hutang aja nggak wajib.
Emang wajib saya bayarin hutang ibu saya? Oh enggak. Siapa yang bilang wajib? Tapi saya bayarin bagus. Ya. Siapa yang bilang wajib? Enggak ada. Istri saya pun kalau berhutang saya enggak wajib bayarin. Kecuali kalau dia ngomong dulu sama saya gitu kan. Ya. Ngomong dulu, nih belum ada beras di rumah nih, gitu kan, mau ngutang. Oh ya utang aja, nanti bayar siapa? Anda yang bayar. Baru saya yang bilang saya bayar gitu kan, saya komitmen harus janji gitu kan, karena itu adalah kewajiban saya nyediain beras gitu kan. Tapi kalau istri saya ngutang emas, tahu-tahu pas meninggal ada utang emas, kalau istri saya ninggalkan uang, ninggalkan harta, bayar dari harta itu. Nggak cukup, ya udah terserah, ya. Nanti tagih sama almarhumah, ya nanti di hari kiamat gitu kan. Nggak salah saya, bukan hutang saya. Kalau saya mau bayarin biar almarhumah nggak bayar di akhirat lagi, alhamdulillah. Tapi wajib tidak saya, ya. Apakah ada kewajiban kita menyelamatkan orang di hari kiamat nanti? Nggak ada. Ya. Nggak ada kewajiban. Nyelamatin di dunia iya, nyelamatin di akhirat tidak. Ya. Nyelamatin di dunia wajib. Kalau ada orang mau kecelakaan wajib, ya. Tapi nyelamatin di akhirat masing-masing, nafsi-nafsi, ya. Bukan berarti nggak boleh, dianjurkan, ya. Kalau almarhum ada siapapun, gitu kan ada hutang, jangankan istri, jangankan suami, jangankan orang tua, tetangga pun boleh dibayarin, ya. Ya, dapat pahala besar pasti, ya. Tapi wajib tidak, ya. Wajib tidak, bukan ada yang utang, ya. Bukan ada yang utang. Emang wajib hutang istri dilunasi oleh suami? Harus ada dalil kalau mewajibkan. Kalau mewajibkan harus ada dalilnya. Al aslu bara'at dzimah, hukum asal tidak ada kewajiban sampai ada dalil yang mewajibkan. Hukum asalnya tidak ada kewajiban sampai ada dalil yang mewajibkan. Itu kaidah fikih. Ya. Kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuh. Kita lanjutkan ya. Kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuh. Ini kaidah ini. Kaidah ya. Kaidah itu apa? Hah? Kaidah itu apa? Rumus. Saya berkali-kali nyebut. Perasaan sudah berapa kali saya nyebut kalimat kaidah itu. Kaidah itu apa? Rumus. Kaidah. Kaidah ilmu nahwu gitu kan ya. Kullu fa'ilin marfu, ya. Setiap fa'il pasti marfu. Itu kaidah, rumus. Kullu fa'ilin marfu wa kullu maf'ulin mansub, ya. Wa kullu kalimatin ba'da jarrin majrur. Itu kan itu kaidah dalam ilmu nahwu. Rumus, ya. Rumus. Kalimat ada kullu itu rumus namanya. Ya. Ya, setiap mahasiswa yang baik pasti mendengar gitu kan, itu rumus sudah, ya. Rumus, ya. Kalau nggak mendengar berarti bukan baik, ya. Iya, rumus sudah, ya. Setiap mahasiswa yang baik pasti mendengar gitu kan, pasti menyimak, pasti haus dengan ilmu gitu kan. Kalau tidak, ya itu rumus namanya, ya. Rumus itu kalau ada kullu itu rumus namanya, rumus. Ya. Kalau rumus itu catat pakai catatan besar, ya. Karena itu gampang memahaminya hukumnya, ya. Setiap mahasiswa Al-Hikmah pasti sholat berjamaah, gitu kan, itu rumus, gitu kan. Rumus, ya. Kecuali ada tapi sedikit, ya. Kecuali sedikit, ya. Kecuali ada pasti, semua kullu pasti ada kecuali. Kullu bid'atin dhalalah. Itu rumus. Setiap bid'ah pasti sesat. Kalau nggak sesat berarti bukan bid'ah. Itu rumus, ya. Jangan ente salah paham. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Kalau bukan sesat bukan bid'ah berarti. Masa orang ngaji bid'ah gitu kan? Masa orang baca Quran bid'ah gitu kan? Masa orang kumpul-kumpul bid'ah gitu kan, ya? Kecuali yang joget-joget aja baru, ya. Datang masjid, yuk kita masjid, apa joget-joget gitu kan, ya? Nah itu baru sesat, itu bid'ah namanya, ya. Sudah orang capek menjelaskannya.
Wa kullu ma jaza bayuhu jazat hibatuh. Semua yang boleh dijual boleh dihibahkan. Bisa dibalik. Semua yang bisa dihibahkan berarti boleh dijual. Benar tak? Bisa dibalik. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat bid'ah. Kalau enggak sesat enggak bid'ah. Kalau enggak bisa dihibahkan enggak bisa dijual. Itu bisa dibolak-balik ya. Jadi bisa dibolak-balik. Jadi itu rumus. Saya udah kasih itu kalimat-kalimat kullu itu ya. Kalau ketemu kalimat kullu, rumus pegang itu rumus sudah ya. Rumus. Ulama enggak nyebut kalimat kullu kecuali kaidah itu apa? Qaidatun kulliyatun. Qaidatun kulliyatun. Kulliyatul hikmah gitu kan ya, rumus ya. Jadi kuliyatul syariah ya, artinya kalau udah belajar syariat ya menguasai semuanya ya, menguasai semuanya. Kuliyatul syariah, semua yang terkait dengan syariah ada di situ kecuali syariat. Itu masalah berarti ya. Kalau kuliyatul syariah gitu kan ya, ente dari mana? Dari kuliyatul syariah ya. Coba sebutkan apa arti syariah. Apa ya? Berarti ente bukan dari kuliah syariah, karena orang yang di kuliah syariah itu semua terkait dengan syariah dia paham. Ya, terus definisinya aja nggak tahu. Ya, kuliatul hikmah, apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Al-hikmah ilmun. Ya, al-hikmah dhalatul mu'min. Ya, aina wajadaha akhadaha. Al-hikmah itu adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Di mana dia dapat, maka dia ambil. Ya, barang hilang, kita hilang handphone. Oh, itu tuh handphone saya tuh, diambil nggak langsung? Bentar aja, besok aja ya. Hilang lagi, ya. Dan kalian gitu juga dapat ilmu langsung, kasih warna merah supaya nggak lupa lagi. Ya, jangan biarin aja. Besok aja, pasti Ustaz lagi nyebut lagi pasti besok ya. Belum tentu ketemu lagi barangnya, belum tentu. Ya, besok udah hilang langsung ya. Nggak ketemu lagi nanti ya. Itu namanya hikmah, kuliyatul hikmah. Jadi kalimat kullu itu rumus ya. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuh ya. Semua yang boleh dijual maka boleh dihibahkan. Yang nggak boleh dijual tidak boleh dihibahkan. Kalau nggak bisa dihibahkan berarti nggak boleh dijual. Ya. Boleh kita menghibahkan arak? Nggak boleh. Ya, menjualnya nggak boleh juga berarti. Ya. Arak itu apa? Semua benda yang memabukkan itu namanya arak. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya. Alkohol, arak bukan? Arak. Berarti nggak boleh menjual? Boleh menjual parfum alkohol? Boleh. Kan alkohol nggak boleh tadi bilang. Kan memabukkan. Kullu kata Nabi, ya. Ma askara kathiru fa qaliluhu haramun. Yang memabukkan banyaknya sedikitnya juga haram. Nggak boleh berarti. Enggak boleh, sedikitnya haram. Yang besar banyaknya haram, sedikitnya haram. Ya. Berzina haram, nyolek haram juga. Ya. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ya. Alah cuma nyolek Ustaz, enggak. Nyolek doang. Ya, masa salaman doang Ustaz? Enggak, tetap enggak boleh. Ya. Jadi kalau haram itu kullu ma nahaitukum anhu wajtanibu. Yang aku larang jauhi kata Nabi. Enggak ada kalimat sedikit, enggak ada ya. Kalau kata sedikit tetap haram juga hukumnya. Menjual barang haram hasilnya haram. Ya, hasilnya haram ya. Menjual rokok boleh? Enggak boleh. Yang mengatakan rokok haram hukumnya ya. Yang mengatakan rokok haram maka haram hukumnya. Tapi sebenarnya haram loh. Haram. Kok pakai sebenarnya sih?
Rokok merusak kesehatan, kata dokter ya. Sesuatu barang yang dibilang gak bagus masih dibeli orang, itulah rokok ya. Rokok merusak kesehatan gitu kan. Ya iklannya juga rokok merusak kesehatan, tapi masih dibeli orang. Menyebabkan kematian saat merusak. Rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kematian, tapi masih dibeli orang. Ya. Itu satu-satunya iklan yang dilanggar orang. Ya. Iklannya rokok mematikan, masih dibeli orang. Ya. Dibungkusnya juga rokok mematikan, masih dibeli orang juga. Ya. Kullu ma jaza minhu jazat hibatuh, yang boleh dijual maka boleh dihibahkan, boleh dikasihkan ya. Wala talhas, coba perhatikan di sini ya. Ini dalil hibah ada di sini ya. La takhruj al-ainu mahmu bimilkil malik yang nomor 1 ya. Nomor 1 dalla ala masyru'iyatil hibah, dalil tentang bolehnya hibah. Qauluhu ta'ala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'an. Berikan kepada perempuan sadaqatihinna. Mana sadaqatihinna? Mas kawin mereka, nihlatan ya, sebagai hadiah ya. Fa in tibna lakum, kalau mereka dengan hati yang senang, an syai'in, dari sesuatu, minhu, dari mas kawin tadi, nafsan, dari diri mereka senang memberikannya, fakuluhu, maka makanlah hani'an mari'a, dengan menikmatinya ya. Jadi itu dalil bahwa istri boleh memberikan mas kawin kepada suaminya ya. Boleh memberikan mas kawinnya. Ya udah, ini mas kawin ane kasih ya. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak boleh ya. Ini menunjukkan harta istri bukan harta suami, bukan harta bukan harta istri juga. Enggak, istri cuma berhak menggunakan harta suami untuk kebutuhan, bukan memiliki ya. Bukan memiliki, mau makan, mau pakai baju gitu kan ya, mau tinggal di rumah silakan gitu kan. Bukan memiliki, bukan ya. Wala talzamul hibah illa bil qabdi, hibah tidak wajib ya. Wala talzam, tidak wajib illa bil qabdi, kecuali setelah diterima. Kalau belum terima enggak wajib hibahnya ya. La talzam lazim ya, lazim itu wajib. Tidak wajib sampai kecuali dengan diterima. Kalau belum diterima maka enggak wajib ya. Aneh mau kasih uang 1 juta, terus saya langsung pergi. Ustaz, mana uang 1 jutanya? Enggak jadi. Enggak wajib sampai saya serahkan dulu, baru wajib. Baru sah ya. Jadi la talzamul hibah enggak sah kecuali dengan diterima. Kalau enggak diterima maka belum wajib untuk dikasihkan. Kenapa? Enggak termasuk janji. Janji itu dosanya sama Allah. Memang ada yang dirugikan dengan janji saya? Ada yang dirugikan? Salah kalau baper, nggak boleh baper ya. Kalau dirugikan itu dipukul yang dirugikan ya. Ditendang baru dirugikan, ditempeleng baru dirugikan ya. Kalau ini enggak ya. Salah sendiri itu baper dengan janji orang ya. Enggak. Itu salah namanya ya. Enggak. Itu kalau dirugikan itu dirugikan fisik. Ya, tidak ada dirugikan hati enggak ya. Hati ente atur sendiri ya. Hatinya diatur sendiri. Jadi kalau ada orang janji sesuatu, atur hatinya, jangan terlalu berharap sampai diterima dulu. Atur hatinya ya. Itu namanya manajemen qalbu ya. Manajemen qalbu itu apa? Mengatur hati. Atur hati. Kalau dapat musibah sabar. Kalau dapat nikmat bersyukur, terima kasih sama Allah ya. Kalau disakitin orang sabar, maafin. Itu ngatur hati, namanya manajemen qalbu ya. Adapun inti baper karena manajemen qalbunya yang masih perlu diperbaiki ya. Enggak bisa ngatur hati namanya ya.
Ya, jadi dirugikan dalam hukum fikih itu fisik, ya, bukan hati. Kalau hati enggak dibahas itu hati, ya. Hati itu sendiri yang ngatur, ya, dan Allah yang ngatur, ya. Allah yang ngatur. Kita kendalikan. Kalau Allah menginginkan berbeda nggak jadi juga, ya. Menginginkan dia suka sama saya, tapi kalau Allah nggak mau nggak jadi juga, ya. Jadi wala talzamul hibah illa bil qabd. Jadi hibah tidak wajib sampai kecuali setelah diterima. Wa idza qabadhal, ya, wa idza qabadhal mauhub lahu, kalau yang dikasih hibah qabadhaha, mana qabadhaha? Sudah menerimanya. Lahu lam yakun lil wahib, tidak boleh wahib. Siapa wahib? Orang yang memberikan, menghibahkan, ayyarji'a fiha, untuk membatalkannya. Kalau udah diterima, tidak qabadhaha, kalau belum diqabadhaha belum bisa dibatalkan. Aduh, mohon maaf nggak jadi, ya. Ya. Wah Ustaz, nggak bisa, ya. Nggak jadi, ya. Saya udah pernah cerita hadis Ma'di Karib yang menjanjikan hadiah onta bagi yang masuk Islam. Sudah pernah kan? Hadisnya di Sunan Nabi Daud. Nabi bilang mau batalin, ya, mau batalin, ya. Nanti kalau saya jadi anggota DPR, nanti saya akan bangun jalan. Setelah jadi anggota DPR, gitu kan? Berarti boleh Ustaz? Boleh. Urusan dia sama Allah dong sih. Haram rakyat meminta. Lo kenapa? Itu namanya nyogok berarti. Haram kalian minta saya bangun jalan. Lo kenapa? Berarti saya bayar suara kalian berarti. Benar nggak? Benar nggak? Haram hukumnya. Gimana sih, kita udah milih? Haram kalian nuntut, ya. Berarti janji-janji Ini pemberian yang haram namanya. Hah? Berarti janji-janji yang mereka kasih itu gimana? Iya, nggak boleh dipenuhi kecuali melaksanakan kewajiban sebagai pemimpin. Saya bangun jalan semua, bukan karena kalian milih saya, ya. Karena amanat pemerintah, amanat negara, suruh bangun, gitu kan. Tapi bukan karena kalian milih. Jadi jangan dibedakan antara lokasi yang milih dia dengan yang tidak milih, gitu kan. Jadi kalau nuntut nggak boleh, ya. Jadi nanti pasti saya ganti semua, jangan dituntut, nggak boleh nuntut, ya. Dan nggak boleh milih dia juga. Jangan pilih dia juga, kecuali kalau dia orang yang baik, ya. Orang yang baik, ya. Orang yang baik yang mau joget-joget, ya. Jadi gimana, kita pilih yang joget-joget? Sekarang mau pilih yang joget-joget, tadinya bilang jangan, ya. Katanya jangan pilih yang joget-joget. Sekarang nggak apa-apa. Kok bisa berubah secepat itu, berubah hatimu? Wa idza qabata al-mawlahu, kalau yang dikasih hibah sudah menerima, lam yakun lil wahib, yang menghibahkan nggak boleh membatalkan, illa ayyakuna walidan, kecuali yang ngasih hibah itu adalah ayah. Kalau ayah, ya, bisa dia batalkan kapanpun, ya. Kalau ayah bisa dia batalkan kapanpun pemberian kepada anaknya. Kalau ayah bisa, ya, berdasarkan hadis. Nabi dalam hadis mengatakan, jadi kalau udah diterima barang hibahnya, maka nggak bisa udah tidak bisa dibatalkan. Ini terkait dengan apa, menerima. Wa qad dalla ala dzalika ma rawahu al-Hakim wa sahhahahu wa sahha isnadahu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dia sahihkan sanadnya, anna Rasulullah lamma tazawwaja Umma Salamah, Nabi tatkala menikahi Umma Salamah, qala laha, Nabi mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah, inni ahdaitu ila Najasyi awaqan min miskin wa hullah, ya, saya sudah menghadiahkan untuk Najasyi awaqan, ya, beberapa tempat min miskin, dari minyak wangi, wa hullah, dan pakaian. Wa inni la arahu illa qad mata, dan aku tidak melihatnya kecuali sudah meninggal si Najasyi. Wala hadiah lati ahdaitu ilaihi illa saturat, ya, hadiah aku tadi pasti balik lagi kepada aku. Fa idza ruddat, kalau udah balik lagi, ilayya fa walak, itu aku kasihkan sama kamu, sama Ummu Salamah. Au qala la kunna, ya, buat kalian. Fa kana kama qala halakan Najasyi, ya. Jadi Nabi
bilang kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah, aneh udah ngirim hadiah buat Najasyi. Ya, kalau seandainya kiriman saya tadi balik lagi buat kamu lah. Ya, jadi ya, Nabi batal ya. Ternyata udah meninggal ya. Si Najasyinya balik lagi dan itu dihadiahkan kepada Ummu Salamah atau kepada istri-istrinya. Lakunna, kalian wahai istri-istriku ya. Di sini halakan Najasyi falam maruddatil hadiah, tatkala hadiahnya dikembalikan, a'ta kulla imra'atin nisa'i uqiyatan min dzalik. Nabi kasih satu uqiyah, satu tempat dari minyak wangi itu. Wa aqsa'irahu Ummu Salamah, sisanya ya adalah buat Ummu Salamah. Wa aqahal fallah, dan Nabi berikan kepadanya bajunya ya. Thauban min nau'in wahid ya, 2 baju. Jadi kalau apa belum diterima bisa dibatalkan ya, belum diterima bisa dibatalkan ya. Jadi kalau suami janjiin sesuatu, kalau dia batalin, ya haknya dia membatalkan ya. Usah ya. Manage hatinya dengan baik ya. Jangan terlalu baper ya. Tapi kalau udah diterima, nggak boleh ditarik lagi ya. Al-a'id fi hibatikal kalb yaqiu thumma ya'udu fi qai'ih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang mengambil hibahnya kembali sama seperti anjing yang muntah lalu dia makan kembali muntahnya ya. Itu kalau udah diberikan, udah dimuntahkan, udah diberikan. Kalau belum dimuntahkan enggak ya. Laisa lana mathalus saw alladhi ya'udu fi hibatikal qalb yarji fi qai'ihi ya. Jadi bukan termasuk kita, kata Nabi, orang yang mengambil hibahnya kembali karena itu sama dengan anjing yang makan muntahnya kembali. Muntah udah dimuntahkan ya. Kalau belum dimuntahkan tidak ya. Di sini Nabi bersabda juga, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. An Ibnu Umar wa Ibnu Abbas an Nabi qala, Nabi bersabda, la yahillu, tidak halal li rajulin, bagi laki-laki, ayyutiya atiyatan ya. Kalau disebut laki-laki bisa juga perempuan ya. La yahillu li rajulin ayyutiya atiyatan, memberikan pemberian, au yahab hibatan, atau menghibahkan satu hibah, fayarji fiha, lalu dia batalkan, illal walid fi ma yu'ti waladah, kecuali ayah apa yang dia berikan kepada anaknya. Jadi kalaupun udah diberikan, sudah diterima sama anaknya, berhak ayahnya batalkan. Nah, itu rumah yang kemarin Bapak kasih ya, sertifikatnya balikin lagi ya, Bapak mau ngambil lagi ya, boleh ya. Kalau anaknya nggak mau ngasih, dia sudah merampok berarti ya, merampok dosa hukumnya ya. Merampok harta orang lain aja dosa, apalagi harta bapaknya sendiri ya. Abu Bakar menjelang wafat, beliau narik lagi kebun kurma yang diberikan kepada Aisyah. Ya Aisyah, kebun kurma yang saya kasih kemarin itu gitu kan ya, mau saya tarik lagi ya. Kalau kamu mau ngambil buahnya sehari ini silakan ambil ya, mau saya tarik dan saya jadikan warisan. Ada orang nanya, Ustaz, bagusan dikasih jadi warisan atau bagusan dihibahkan? Bagusan dihibahkan. Tapi kenapa Abu Bakar narik lagi? Dalam rangka ngasih contoh ya. Mana ada contohnya lagi kecuali dari situ? Ada contoh yang lain ya, ada, tapi udah belum diserahkan ya, seperti cerita Ma'adi Karim ya. Tapi ini contoh bahwa ayah boleh narik hibah kepada anaknya ya. Mungkin Abu Bakar pengen orang dapat contoh. Kalau dapat contoh kan lebih jelas lagi ya. Aisyah menjelang wafat Abu Bakar, kebun kurma yang bapak kasih ya, mau bapak tarik lagi. Kalau kamu mau ambil buahnya, ambil buahnya sekarang. Ustaz, bukankah menghibahkan itu lebih baik dari mewariskan? Kalau mewariskan nggak ada pahalanya. Kalau mewariskan itu Allah yang ngasih, hak guna itu udah habis ya. Yang dapat pahala itu kalau kecuali kalau ahli warisnya menghibahkan atas nama almarhum baru ya. Tapi kalau ahli waris malah berantem, nanti dosa hukumnya ya. Kalau tahu anak akan berantem, berarti ente yang ngasih minyaknya berarti ya. Kalau tahu anak akan berantem dan ente masih tetap tinggalkan warisan, berarti sama aja ente ngasih minyak. Yang tahu akan terbakar nanti, gitu kan? Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu, kalau ada seorang a'mara. Mana a'mara? Memberikan seumur hidup. Yaitu a'mara seumur hidup. Siapa yang memberikan sesuatu seumur hidup, aw arqabahu,
ya sama aqabah juga. Kana lil mu'mar au lil murqab, maka itu adalah untuk yang diberi, ya, wali warasatihi min ba'dihi, dan ahli waris setelahnya, ya. Jadi nggak boleh kita memberikan seumur hidup sama aja dengan memberikan selamanya, ya. Ini rumah buat ente dah seumur hidup saya dah, ya, sampai saya mati buat ente dah. Berarti buat dia, ya. Bukan berarti kalau mati balikin lagi, enggak, ya. Karena kalau mati udah bukan hak dia lagi. Wa idza a'mara syai'an aw arqamahu kana lil mu'mar aw lil murqab, ya, wa li warasatihi min ba'dihi, ya. Jadi kalau ada orang misalnya, ini handphone, ya, udah pakai aja seumur hidup saya, ya. Berarti buat dia, ya. Karena seumur hidup kalau mati bukan hak dia lagi, ya, pindahnya kepada yang diberi, ya, adalah lil mu'mar aw lil murqab wali warasati, dan ahli waris yang dikasih tadi, ya, dan ba'di. Ini hadisnya rawah Muslimun. Rawah Muslimun aidan an Jabir di bawah, ya. Qala Rasulullah SAW sabda amsiku alaikum amwalakum. Pertahankan harta kalian, wala tusiduha, artinya jaga, ya. Jaga harta kalian, jangan dirusak. Jadi nggak boleh kita merusak harta kita, walaupun harta kita, ya, rumah-rumah saya, ya, tetap nggak boleh, ya. Fa innahu man a'mara umrah, siapa yang memberikan seumur hidup, fa hiya lillati a'maraha, ya, maka itu untuk orang yang diberi hayyan wa mayyitan, saat yang hidup atau setelah dia mati, wali akhiri, dan untuk ahli warisnya, ya. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz ini buku, ya, selama hidup saya silakan Ustaz pakai, gitu kan, ya. Ya udah punya saya berarti, ya. Karena kalau dia meninggal bukan hak dia juga, ya. Fahim tuh nggak? Bisa paham nggak? Banyak orang begitu, benar nggak? Tinggal aja di rumah saya selama saya hidup, berarti buat dia, itu buat dia, ya. Karena ente mengatakan sesuatu sampai ente nggak berhak lagi, mati nggak berhak lagi ente juga, ya. Jadi buat dia, terakhirnya adalah buat dia itu, ya. Faslun. Wa idza wajada luqatatan, kalau pemana luqatat? Barang apa? Ya, barang pungutan. Wa idza wajada luqatatan fi mawatin, jika mendapati luqatah, ya, barang temuan atau barang pungutan, ya, barang tercecer, fi mawatin, di tanah yang tidak ada pemiliknya, ya. Kalau di rumah orang punya orang berarti, ya. Di tanah yang tidak ada pemiliknya, au tariqin, atau di jalan raya, falahu akhdhuha, maka boleh diambil, ya. Kalau ada barang tercecer di rumah orang, yang punya rumah. Jadi ini di tanah yang nggak pada pemiliknya atau di jalan raya, falahu akhdhuha, maka boleh, lahu itu kan boleh berarti, ya, boleh diambil, atau tarbuha, atau dia biarkan, mau diambil atau dia berikan terserah, ya. Diambil bukan dimiliki, bukan. Diambil bukan dimiliki, ya. Diambil dulu. Diambil atau dibiarkan. Wa akhdhuha aula min tarkiyah, dia mengambilnya aula, lebih utama min tarkiyah, daripada ditinggalkan. In kana ala thiqatin, kalau dia percaya, minal qiyami biha, bisa menjaganya. Jadi diambil lebih baik kalau dia bisa menjaganya. Wa idza akhadhaha, kalau diambil, wajib alaihi, wajib baginya, atasnya, ay ya'rif sittata asya, untuk mengenal 6 hal, ya, untuk mengenali 6 hal. Mengenali 6 hal ini artinya mengenali tanda-tandanya, ya.
kalau nemu uangnya berapaan, pecahan berapa gitu kan ya, ada di dompet atau tidak di dompet ya, atau ada di dalam kantong plastik gitu kan ya, terlipat atau tidak terlipat gitu kan, tertutup atau tidak tertutup gitu kan. Itu maksud dari 6 hal ini. Wi'a'aha ya tempatnya, wa ifasaha ifasaha. Sebenarnya ifas sama wi'a itu sama tempatnya. Wi'a'aha tempatnya, wa ifasaha ya, dan tempatnya maksudnya mungkin bedanya antara wi'a itu tempat, ifas itu tempat jenis apa gitu kan ya, jenisnya apa atau jenisnya ya, jenis tempatnya. Wa wika'aha tutupnya ya, wa jinsaha jenisnya juga, jenis barangnya ini ya, jenis barangnya, uang rupiah, uang receh, uang pecahan 20 gitu kan. Wa adadaha jumlahnya, wa wasnaha timbangannya, kalau itu barang timbangannya sekilo 2 kilo gitu kan ya. Kenapa harus dikenali tanda-tandanya tadi? Hatta yastati ayya'rif sahibaha al-haqiqi, supaya dia tahu siapa pemiliknya yang sebenarnya ya. Karena di saat datang pemiliknya yang ngaku itu milik dia, maka kita bisa tanyain ya, itu hilang apa, uang ya, pecahan berapa ya, ada di dompet atau di kantong atau di mana gitu kan, terlipat atau tidak terlipat gitu kan ya. Terus kalau di dompet warna apa gitu kan ya, ada resletingnya nggak di dompetnya gitu kan, bisa di ya, tutupnya ya. Wa yahfazuha fi hirzi mithliha, dan dia menjaganya fi hirzi mithliha, di tempat yang layak untuknya ya. Kalau uang dompet ditaruh di lemari dikunci gitu kan ya, kalau motor ditaruh di garasi, di tempat yang layak untuknya. Tsumma idza arada tamallukaha, kalau dia ingin miliki ya, kalau dia ingin miliki artinya boleh dimiliki ya, tapi setelah arrafaha sittatan ya, dia sanatan arrafaha sanatan, dia umumkan selama setahun dulu, dia umumkan selama setahun ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid ya. Boleh nggak mengumumkan di masjid? Nggak boleh ya. Makanya di sini pintu-pintu masjid ya, nggak boleh mengumumkan di masjid. Masjid tempat sholat, bukan tempat cari barang ya. Jadi bukan tempat nyari barang, bukan tempat nyari gebetan, bukan ya. Ada acara di masjid, ada yang mau datang ya. Kayaknya sih dia datang sih. Nggak boleh. Nyari barang aja nggak boleh, apalagi nyari gebetan ya. Ada apa di masjid, makanya diumumkan di pintu masjid ya. Di pintu masjid. Ini inspektor masjid tapi ngambilnya di bawahnya gitu, di luar sekretariatnya misalnya. Ngambilnya terus. Jadi ngumuminnya kan di masjid. Iya, tapi ngambilnya di ruang sekretariatnya. Iya, silakan. Tapi tidak di masjid umumnya. Di speaker masjid. Berarti mereka sih ngomong dulu saja. Jangan ganggu orang sholat. Masjid tempat sholat ya. Tapi kalau lagi Kan pas nggak ada orang sholat. Walaupun ya. Walaupun. kalian lagi menyiapkan Karena di masjid itu, di masjid itu tempat mencari Allah, bukan mencari barang ya. Jadi ini Nabi melarang kan, idza wajadtum ahadan yanshudullah tahu, kalau kalian dapatin ada orang yang mencari barang hilang di masjid ya, qul, maka katakan la raddallahu dhallatan, Allah enggak akan kembalikan barang hilang. Jadi di masjid nggak boleh mencari kecuali Allah ya. Cari Allah, jangan nyari orang sana ya. Apalagi nyari gebetan tadi ya. Tapi kalau mau ngapain boleh nggak? Nggak boleh juga. Sebenarnya nggak boleh. Tapi banyak yang melakukan. Ya, adapun orang melanggar nggak bisa dijadikan hukum ya. Masjid bukan buat ngumumin ya. Kalau mau ngumumin di toa ya toanya keluar ya. Toanya keluar tapi bukan ngumumin di masjid. Silakan dari sekretariat, ini ada barang hilang gitu kan ya. Kalau mau ditulis aja di depan pintu
pintu masjid, ini siapa yang kehilangan barang hubungin sekretariat, silakan. Ya. Ada penjumukan tidak ya. Apalagi yang banyak salah adalah sebagian masjid barang yang hilang tercecer lalu ditaruh di lemari kaca. Oh iya. Kan barang hilang jangan ditaruh di lemari kaca, disimpan. Ya. Nanti datang orang Rolex ya. Langsung dia datang ke sekretariat ya. Saya kehilangan jam tangan apa? Merek Rolex ya. Tadinya warna coklat gitu kan ya. Ada kemas-kemasan dikit gitu kan ya. Karena dia udah tahu tanda-tandanya. Iya lagi. Dikasih lah. Kalau sampai ke tangan orang yang tidak berhak, maka ente sudah mencuri namanya. Ya, dan memberikannya kepada pencuri. Karena ente memberikan kepada pencuri berarti ya. Ente pencuri karena ente memberikan kepada pencuri. Yang ngasih kesempatan pencuri, maka dia pencuri juga ya. Mungkin coba. Wa fil maudhi allati wajadaha fi, di tempat yang ditemukan ya. Kalau ditemukan di pasar ditemukannya ya. Fa in lam yajid sahibaha, kalau tidak ada pemiliknya, tidak dia menemukan pemiliknya, kana lahu ayatamallakaha ya, maka boleh dia miliki, boleh dia gunakan bisyartid dhaman, tapi tetap harus bertanggung jawab. Tetap bertanggung jawab ya, walaupun nanti yang datang setelah 10 tahun gitu kan. Anda dengar ente nunggu uang dulu ya 10 tahun yang lalu. Iya, gitu kan? Wajib dibalikin kalau memang dia memiliki. Kan di sini bisyartid dhaman, dhaman itu apa? Mana dhaman? Udah pernah saya sebutkan. Apa? Tanggung jawab. Dengan syarat bertanggung jawab, gitu kan? Ente boleh milikin, mau digunakan silakan digunakan kalau memang dibutuhkan, gitu kan? Apalagi kalau barangnya takut rusak, gitu kan ya? Kalau kambing takut mati, gitu kan ya? Silakan ente pakai, ya ente sembelih, ente jadi korban silakan. Tapi nanti kalau datang pemiliknya, ente nemu kambing ya? Iya. Ya, kita tes, gitu kan? Kambingnya warna apa pak? Oh sama, gitu kan ya? Ukurannya berapa? Sekian kilo? Oh iya sama kayaknya ya. Terus gimana jantan atau betina? Oh jantan, oh pas gitu kan ya. Itu kambing udah saya sembelih, udah jadi korban. Ya, wah ganti pak, ganti. Ya. Oh kalau udah jadi korban ya udah, alhamdulillah. Ya. Bisa dhaman dengan syarat dhaman. Apa itu dhaman? Tanggung jawab. Jangan lupa lagi ya. Mahasiswa cepat sekali lupa ya. Walu qata ala arba'ati adruh. Ya, barang yang ditemukan di jalan tadi ada 4 macam. Ada 4 macam. Au ahaduha ma yaqqa 'ala dawam. Yang tahan lama, ya. Tahan lama, ya. Wa fahada hukmuhu, maka hukumnya ya inilah ya. Yang ini tadi diumumkan setahun, nunggu setahun dulu karena tahan lama dia, ya. Tahan lama kayak buku tahan lama lah gitu kan, jadi nggak ada masalah diumumkan setahun, nunggu datang pemiliknya ya. Setelah pemiliknya nggak datang juga ya itu mau pakai ya nanti tapi tanggung jawab. Jadi buku tadi kemana Ustaz, mau dipakai boleh nggak? Boleh, tapi nanti datang pemiliknya tahu-tahu udah robek-robek gitu kan ya. Tanggung jawab. Buku apa? Buku At-Tadhib. Warnanya apa? Hitam, oh sama ya gitu kan ya. Terus kertasnya warna apa? Agak kekuningan, sama gitu. Itu buku udah aneh pakai nih, ada robek-robek dikit, wah ganti pak, ganti ya. Tanggung jawab, namanya tanggung jawab ya. Kalau dia bilang ya udah nggak apa-apa, ya, alhamdulillah itu udah pakai gitu kan, saya dapat pahala gitu kan, ya aneh ambil aja ini ya gitu kan, ya udah diambil ya. Kalau dia minta ganti, kalau dia minta benerin gitu kan. Itu hukum. Jadi ya fahada hukumnya sama seperti yang tadi disebutkan. Diumumkan setahun, ya setelah setahun orang yang nggak datang itu mau pakai silakan pakai, tapi dengan syarat tanggung jawab. Tetap tanggung jawab walaupun setelah 20 tahun orangnya baru datang, ya tetap tanggung jawab. Ya kalau nggak datang alhamdulillah, ya kalau nggak datang baru meninggal ya udah alhamdulillah gitu kan. Wasani yang kedua, malaya buko yang nggak tahan lama. Katoan seperti makanan kasih kotak ya, warutob, arutob itu kurma rutob ya, bahwa mukhayyar baina aklihi wa hurmi, dia punya dua pilihan ya, au baihi wa hifdzi thamanihi, punya dua pilihan. Yang pertama dia makan dan dia siap ganti uangnya nanti ya. Kita umumkan tetap siapa yang kehilangan nasi kotak hubungin nomor sekian gitu kan ya.
sampai sore nggak datang orangnya, ini basi nanti nasinya ya, lalu dimakanlah ya, makan ya, pilihan pertama dimakan ya, nanti tahu-tahu besok datang, itu nasi kotak ya, iya, isinya apa, benar persis ya, ayam goreng, telur dadar gitu, persis gitu kan ya, beli ada di kotaknya, ada merek restorannya ada, persis banget ya, itu udah dimakan ya, udah dimakan. Kalau anda nunggu itu sampai hari ini basi nanti ya, wah ganti pak, ganti. Tapi nggak sering Ganti ya. Mau negosiasi. Waduh, mohon maaf. Kalau ganti berapa harganya? 50.000. Waduh, 50.000 nggak ada duitnya. 10.000 aja dah ya. Oh ya nggak apa-apa. Ya udah kasih ya. Negosiasi lah ya. Bahwa mukhayyar dia ada pilihan antara makan atau ghurmi. Ghurmi itu ngutang uangnya. Ghurmi kan utang. Gharimin orang yang berhutang. Aubai atau dia jual, wahid di thamani, dia jaga uangnya, jaga harganya ya. Ini siapa yang mau beli nasi kotak nih gitu kan ya. Ada orang yang ngebapi cecer nasi kotak gitu kan ya, sayang gitu kan. Oh ini saya beli berapa? 20.000, pegang uang 20.000. Datang orangnya nanti, aduh maaf kalau anda nunggu inti basi nanti, anda udah jual nih 20.000 uangnya. Ya. Ya Allah, nanti. Iya, tanggung jawab. Itu menunjukkan bahwa harta orang nggak boleh diambil. Ya saking nggak boleh diambilnya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan kalau nemu uang 2.000 masukin celengan masjid, salah. Siapa yang nyuruh masukin celengan masjid? Kan uang orang itu. Ente umumkan, siapa yang kehilangan uang hubungin saya gitu kan ya. Lalu masukin celengan masjid, silakan, habis itu masukin celengan masjid. Tahu-tahu datang orangnya, "Pak, Bapak nemu uang?" gitu kan. Iya, saya. Waduh, ganti Pak, saya mau buat makan hari ini gitu kan. Ya udah balikin. Ya, itu saking nggak boleh. Jadi salah kalau ada yang bilang masukin celengan masjid karena uang orang bukan uang dia. Asal yang ketiga. Jadi yang pertama yang tahan lama, yang kedua nggak tahan lama. Mayat qabilajin yang bisa tahan lama tapi dengan dipelihara. Ya kalau kayak kambing perlu dikasih makan. Fayas'al al-maslahah, maka dia lakukan yang maslahat. Yang bermanfaat. Min baihi, mau dia jual wa hifdzi tsamanihi, ya dia jual atau dia dan dia jaga harganya uangnya, au tajfifihi wa hifdhihi, ya atau dia keringkan kalau itu barang basah, dia keringkan supaya tahan lama gitu kan. Kalau kurma dikeringkan jadi ya kismis jadi kurma kering gitu kan, dia tahan lama bisa setahun gitu kan. Kalau anggur bisa jadi kismis gitu kan. Dan dia jaga. Jadi ya silakan dia jual atau dia jaga harganya atau dia keringkan atau supaya tahan lama ya, lalu dia jaga. Warabi yang keempat, ma yahtaj ila nafaqah, yang butuh biaya. Kalau hayawan seperti hewan. Wa torban, hayawan la yamtani bi nafsi, hewan yang enggak bisa menjaga diri, bahwa mukhayyar, yang enggak bisa menjaga diri seperti kambingnya enggak bisa jaga diri. Baina aklihi wa qurbi thamani, dia makan dan dia berhutang harganya. Autarkihi, atau dia biarkan, wa tatawwu bil infaq alaihi, atau dia biarkan gitu kan ya, dan dia kasih makan. Au baihi, atau dia jual dan dia simpan harganya ya. Jadi ada tiga pilihan kalau hewan yang nggak bisa jaga diri, antara dimakan dan dia berhutang harganya, atau dia biarkan dan dia tatawwu. Tatawwu itu sukarela ngasih makannya ya. Jadi udah biarin aja deh, aneh kasih makan aja dah ya. Au baihi, atau dia jual dan menjaga harganya ya, menjaga uangnya. Tahu-tahu datanglah orangnya gitu kan ya. Pak, Bapak nemu kambing? Iya gitu kan ya. Oh, kambingnya apa, tanda-tandanya pas gitu kan ya. Ini kambingnya Pak gitu kan ya. Boleh nggak dia minta uang pengganti makannya? Tidak boleh. Nggak boleh dia minta. Tapi kalau dia mau nyebut silakan sebut. Ani udah kasih makan selama setahun nih gitu kan ya. Kalau ente mau ganti alhamdulillah, kalau nggak ganti ya udah, ani ikhlas gitu kan. Nggak boleh dia maksa ganti. Wah pokoknya ganti, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada transaksinya. Nggak bisa orang dibebankan sesuatu sampai ada transaksi dulu. Itu saya katakan tadi tuh ya. Utang istri punya istri, nggak ada transaksi dengan saya. Kalau transaksi dengan saya ngomong dulu sama saya baru. Jadi ya, kalau nggak ada transaksinya nggak berhak untuk apapun ya. Oh ini jadi kambing saya, iya ya. Tapi kan saya udah kasih makan selama setahun. Ya terserah ente ya, nanti mau kasih makan
Ente biarkan juga nggak ada kewajiban, ente ngasih makannya gitu kan. Dia bisa makan rumput, ya. Dia bisa makan apa aja gitu kan ya. Kalau mau ganti ya ganti, kalau enggak. Tapi enggak harus, enggak wajib diganti ya. Di sini makanya tatawu. Apa itu tatawu? Sukarela bil infaq alaihi, dengan menafkahinya. Wa hayawan yang tadi binafsi, ada hewan yang bisa menjaga diri. Fa in wajadahu fis sahra tarakahu, kalau dia dapatin ada di padang pasir, biarkan. Wa in wajadahu fil hadar fa huwa mukhayyar bainal asya' ats-tsalatsa fihi, kalau itu ditemukan bukan di padang pasir, di perkampungan, maka pilihannya sama dengan yang 3 tadi, yaitu dengan dimakan, dia berhutang harganya ya, atau dibiarkan dengan tatawu sukarela kasih makan, atau dengan dijual dan menyimpan harganya ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Wa idza wujida laqitun, mana laqit? Mana laqit? Laqit itu anak yang tercecer. Kalau luqata tadi barang tercecer, kalau ini anak tercecer ya. Ada orang dalam kardus, anak dalam kardus ya. Anak yang anak kecil lalu nyari-nyari mama gitu kan ya, itu laqit namanya. Hah? Bukan anak yang iya, maksudnya anak yang ditemukan ya, bukan anak pungut nanti dibilangin anak angkat nanti ya. Idza wujida laqitun, jika ditemukan anak biqari'atit thariq, di jalan ya, bukan di rumah orang. Rumah orang punya anak biqari'atit thariq, di jalan. Fa akhdhuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajib 'alal kifayah, maka mengambilnya. Jadi kalau ada anak yang kehilangan orang tua gitu kan ya, maka mengambilnya, mendidik, memeliharanya, wa kafalatuhu, dan menjaminkan kebutuhannya, wajib 'alal kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah itu harus ada yang mau melakukannya, karena kalau enggak bisa mati atau bisa diambil orang ini ya. Wala yuqarru illa fi yadi aminin, dan tidak boleh dibiarkan kecuali di tangan orang yang amanah, bukan buat dijual ya. Fa in wujida ma'ahu malun ya. Fa in wujida ma'ahu malun, kalau anak yang ditemukan tadi ternyata dia pegang uang, anfaqa alaihil hakim minhu ya, maka kebutuhannya pakai uang yang di tangan dia. Kadang-kadang kan ada orang yang ada bayi yang di dalam kardus bersamanya ada uang juga ya, ditinggalin 5 juta, 10 juta gitu kan ya, maka kebutuhannya pakai uang itu. Wa in lam yujad ma'ahu malun ya, kalau tidak ada uang yang ditinggalkan, fa nafaqatuhu fi baitil mal ya, fi baitil mal, maka nafkahnya ditanggung oleh baitul mal ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban ya orang menafkahinya ya, tidak ada satupun yang berkewajiban menafkahinya ya. Jadi yang wajib menafkahi itu adalah bapaknya. Tapi kalau ada orang mau menafkahinya ya alhamdulillah ya. Kalau nggak ada ya pertama pakai, kalau dia ninggalkan uang pakai uang dia. Kalau nggak ninggalkan uang maka baitul mal. Baitul mal itu pemerintah. Ya, serahkan sama pemerintah atau serahkan kepada lembaga zakat gitu kan, bisa dinafkahi dari lembaga zakat. Satu lagi ya, kalau kita temukan bayi laqitun mati, kalau mati ini tadi hidup ya perlu dibiayai. Kalau mati di dalam kardus, apa hukumnya? Ya kita selenggarakan jenazahnya. Tapi disolatin atau tidak? Tergantung di situ orang muslim semua atau orang mayoritas non muslim. Kalau mayoritas non muslim tidak boleh disolatkan karena kemungkinan anak orang non muslim berarti. Kalau mayoritas di situ muslim, berarti ini kemungkinan besar anak orang muslim. Ya, maka kita mandikan, kita kembali ke sholatkan. Faslun, fasal ini satu lagi ya. Nanti minggu depan kita bangun nikah. Faslun wal wadi'atu amanah. Barang titipan adalah amanah. Nitip barang ya. Wadi'ah ya, nitip barang. Kita nabung di bank itu wadi'ah, titipan ya. Wa yustahab qabuluha, sunnah diterima
liman qama bil amanah fiha, yang bisa menjaga amanah. Wala yadman illa bit ta'addi, tidak wajib bertanggung jawab kecuali dia melampaui batas atau melanggar kesepakatan. Wa qaulul muda, mana muda? Ucapan orang yang diberi amanah makbulun, diterima fi raddiha 'alal mudi, ya, terkait dia sudah kembalikan kepada orang yang menitipkan, ya. Aneh nitip duit sama ente kemarin berapa? 5 juta. Aneh udah balikin. Enggak, belum. Aneh udah balikin. Yang mana yang diterima? Yang diberi titipan, yang diberi amanah, ya. Kalau yang ngasih amanah tadi punya bukti dia belum terima, ya harus ada buktinya, ya. Kalau enggak maka tidak, ya, tidak dihukum. Kenapa? Karena orang yang diberi amanah hukumnya adalah dia orang amanah, ya. Maka ucapannya dipegang, ya, terkait dengan dia sudah kembalikan. Mohon maaf, 5 juta itu udah balikin? Belum. Udah. Belum. Yang benar adalah yang diberi amanah. Ente percaya sama dia kan? Ya. Kalau ente nggak percaya, ngapain ente dikasih amanah ke dia, gitu kan? Wa alaihi an yahfazaha fi hirzi mithliha, wajib bagi yang diberi amanah untuk menjaga di tempat yang layak untuknya, ya. Wa idza tuliba biha, kalau diminta uang 5 juta kemarin yang anda nitip sama ente, gitu kan, diminta. Walam yukhrijha ma'al qudrah 'alaiha hatta talifat dhaminah. Entar aja deh, besok aja gitu kan, ya. Tahu-tahu hilang, tanggung jawab dia. Ya, lo kenapa? Karena diminta dia enggak ngasih. Kalau diminta dia ngasih, ya harusnya dia ngasih kan. Jadi itu terkait dengan wadiah, ya. Contoh transaksi wadiah yaitu tabungan kita di bank, itu wadiah, ya, titipan, ya. Kalau pakai transaksinya wadiah, barang titipan boleh dipakai nggak? Diminta, terus nggak dikasih. Boleh nggak? Kalau ada yang nitip uang 5 juta ke saya, boleh nggak saya putarkan? Boleh dengan tanggung jawab. Jadi kalau rugi saya ganti 5 juta itu, ya. Itulah yang di bank, ya. Di bank, kalau ada keuntungan, saya boleh ngasih bagian keuntungan. Itulah yang di bank, ya. Kita naruh uang di bank dengan transaksi wadiah, ya, bank syariah, lalu dia ngasih keuntungan ke kita lalu nambah, itu boleh, ya, bagi hasil namanya. Kalau dia rugi, aneh nggak mau tahu, uangnya balikin, kan aneh cuma nitip sama ente, gitu kan. Itu terkait dengan wadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.